Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Era Widiasari, dosen dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya mengampu di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 pada program studi S1 Keperawatan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun pada rencana proses pembelajaran semester di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini terdiri dari 3 SKS untuk teori atau klasikal teori, kemudian 1 SKS untuk praktikum. Adapun saya mengampu pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini pada sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, untuk proses pembelajaran nanti ini pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana nanti mahasiswa pertama akan memahami dan menganalisis bagaimana konsep dari anatomi fisiologi pada sistem pernafasan itu sendiri. Kemudian yang kedua, nantinya akan dilakukan simulasi bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem pernafasan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada klien dengan gangguan sistem pernafasan itu sendiri, sampai dengan bagaimana melaksanakan fungsi advokat perawat pada klien dengan gangguan sistem pernafasan itu sendiri. Nah, untuk di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini, nantinya mahasiswa akan melaksanakan proses perkuliahan tatap muka di kelas dari 4 SKS, yaitu terdiri 3 SKS tatap muka, kemudian 1 SKS-nya nanti merupakan 1 SKS praktikum di laboratorium. Adapun untuk praktikum yang akan kami laksanakan di laboratorium untuk gangguan sistem pernafasan itu sendiri adalah bagaimana melakukan fisioterapi dada pada klien dengan gangguan sistem pernafasan. Terakhir, dievaluasi yang dilakukan pada pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah 1 di pokok pembahasan sistem pernafasan ini sendiri adalah nantinya mahasiswa akan melakukan ujian di anatomi dari sistem pernafasan dan juga fisiologi dari sistem pernafasan, beserta nanti ada ujian praktikum dari praktik yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di ruangan laboratorium itu sendiri. Nah, untuk proses dari rencana pembelajaran semester di sistem pernafasan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 di program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang nantinya akan dilaksanakan dalam proses perkuliahan ini akan kami sampaikan dalam proses pembelajaran yang diawali dari proses pembelajaran di kelas. Terima kasih, cukup sekian dari kami terkait pemaparan rencana pembelajaran semester di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 pada sistem pernafasan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sudah ada senyuman kawan-kawan di siang hari? Sudah. Hari ini pertemuan kita, ya, pertemuan kedua untuk hari ini. Kawan-kawan sudah absen semua? Sudah. Presensinya sudah diisi semua? Sudah. Materi yang saya bagikan sudah di-download? Sudah. Baik, berarti kalau materi sudah dibagikan artinya kawan-kawan semua sudah membaca materi tersebut, ya? Sudah. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai hari ini proses perkuliahan kita akan sharing di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Ibu minta tolong satu orang seperti biasa untuk memimpin doa sebelum proses perkuliahan dimulai. Silakan, ketua kelasnya ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik kawan-kawan sekalian, untuk
melanjutkan materi yang sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke pembahasan materi lanjutan, Ibu mau review dulu di pertemuan pertama kita terkait di mata kuliah keperawatan medikal 1 untuk sistem pernapasan. Ya, kemarin sebelumnya sudah ada tugas ya untuk menghafal di anatomi dulu, di anatomi, kemudian nanti kita akan masuk ke bagian fisiologi. Ya, adapun hari ini kawan-kawan sekalian, tujuan dari proses pembelajaran kita selain daripada kawan-kawan sekalian menghafal di bagian anatomi, kawan-kawan juga memahami bagaimana fisiologi sistem pernafasan, dan yang pastinya kita nanti akan masuk ke dalam abnormal pada sistem pernapasan, yaitu pada bagian TB paru dan juga kanker paru. Ya, di RPS yang di awal sudah kawan-kawan sekalian baca karena sudah dibagikan. Baik, kita review sebentar di pertemuan pertama kemarin untuk di bagian anatomi. Ya, Ibu mau review kawan-kawan sekalian. Ibu minta siapa yang bisa menunjukkan atau menyampaikan apa nama organnya, silahkan langsung angkat tangan. Ya, oke, baik. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, Ibu akan memperlihatkan ke teman-teman atau ke kawan-kawan terkait organ dari sistem pernapasan. Di sini Ibu sudah kasih warna, ya, tetapi tidak ada namanya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menyebutkan warna dan kawan-kawan yang bisa menjawab nama organnya dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, yang pertama kawan-kawan sekalian, Ibu mau nanya, kira-kira bagian terbesar yang kawan-kawan lihat nih di bagian anatomi, ya, ada berwarna kuning. Ada yang bisa menyebutkan organ apakah namanya? Saya, Bu. Namanya siapa? Ipit, Bu. Oke, baik Ipin. Organ ini namanya apa Mbak Ipin? Paru-paru. Paru-paru. Ya, organ terbesar di bagian sistem Pernapasan. pernapasan. Boleh kita beri aplaus buat Mbak Ipin? Oke, yang kedua, Ibu mau bertanya. Bagian organ di sistem pernapasan ada di warna hijau di bagian teratas atau bagian utama pada saat oksigen masuk, ya, ke bagian tubuh manusia. Bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang duluan? Oke, Mbak yang pakai kacamata ya, silakan berdiri Mbak. Sebutkan namanya, nama Mbaknya, kemudian silakan sebutkan nama organnya. Perkenalkan, nama saya Rapianol Febrianti, Bu. Izin menjawab, yang berwarna hijau adalah rongga hidung yang nama medisnya adalah nasal cavity. Baik, organ hidung nama lainnya adalah nasal cavity. Aplaus buat Mbaknya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ibu ada minta 4 organ vital yang nanti akan kawan-kawan sebutkan terkait nama organ anatomi tersebut. Selanjutnya ke bagian ketiga. Di sini ada organ berwarna ungu. Berwarna ungu di bagian sistem pernapasan. Bisa dilihat di bagian depan. Silakan siapa yang bisa menyebutkan namanya? Oke, Mbaknya berdiri, sebutkan namanya dan silakan sebutkan nama organnya. Perkenalkan, nama saya Nasyoliza Salsabila. Warna ungu yaitu trakea. Warna ungu yaitu trakea yang disebutkan Mbak Nasya. Betul apa enggak? Atau tenggorokan. Atau tenggorokan. Silakan. Terima kasih. Beri aplaus buat Mbak. Keren ya. Oke, satu lagi. Satu organ di sistem pernapasan yang Ibu mau kawan-kawan menyebutkan nama organnya. Baik. Terakhir, ada organ di sistem pernapasan yang berwarna merah. Boleh angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan nama organnya? Oke, kalau misalnya Ibu ganti nih, warna merah pada diem. Kalau Ibu ganti, organnya sulit nih, warna biru. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Mbaknya warna merah pada diem ya. Warna biru, silakan berdiri Mbak, sebutkan namanya, kemudian silakan sebutkan nama organ anatomi. Perkenalkan, nama saya Marifa Hasana. Nama organnya batas dasar dari paru-paru. Batas dasar dari paru-paru. Oke, panggilannya namanya Muarifah. Mbak Muarifah. Kita beri aplaus dong Mbak Muarifah. Baik, sesuai dengan janji Ibu, hanya 4 organ yang akan Ibu review pada hari ini ya, di sistem pernapasan.
Baik, kita simpulkan sama-sama kawan-kawan sekalian. Sebenarnya kawan-kawan sudah mengingat betul bagaimana hafalan dari sistem anatomi. Dengan kawan-kawan bisa menghafal anatomi, nanti dengan sendirinya kawan-kawan harus bisa memahami bagaimana fungsi dari setiap nama atau organ anatomi tersebut. Oke ya, anatominya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian sistem pernapasan. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, di sistem pernapasan dari anatomi yang sudah kita review sama-sama, kawan-kawan mengenal ada nama beberapa organ di bagian sistem pernapasan. Sekarang kita masuk apa sih sistem pernapasan itu? Ya, sistem pernapasan. Bisa dilihat kawan-kawan, sistem pernapasan adalah pada saat kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Ya, kesimpulannya, tetapi secara umum kawan-kawan bisa baca bahwa sistem pernafasan adalah pengambilan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi. Jadi pada saat kawan-kawan bernafas dengan menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida, itulah yang dinamakan fase inspirasi dan ekspirasi. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Sistem pernafasan itu terbagi menjadi dua. Oke, sistem pernafasan terbagi menjadi dua macam. Pernah mendengar bernafas lewat dada, pernafasan diafragma, atau pernafasan perut? Pernah dengar ya. Jadi macam-macam pernapasan ada dua. Bisa bernafas dengan otot pernafasan, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Apa sih bedanya pada saat kita melakukan pernafasan dada dan juga pernafasan perut? Bedanya di sini kawan-kawan. Jadi pada saat dia melakukan pernafasan dada, ya, dada, maka kawan-kawan sekalian pasti akan melibatkan yang namanya otot antar tulang rusuk. Kata kuncinya adalah otot tulang rusuk. Ya, itu kata kunci dari pernafasan dada. Bagaimana dengan pernafasan perut? Ya, kata kunci dari pernafasan perut, kawan-kawan sekalian, yang kedua, perut, yaitu pernafasan yang melibatkan dari otot diafragma. Sama-sama otot, ya. Jadi otot diafragma. Ya. Otot disebut juga dengan muscle, ya, atau muskulo. Jadi kalau nanti pengen dengar muskulo di bagian diafragma, berarti kata kunci yang kita ingat adalah pernapasan dengan pernapasan perut. Kalau ibu nanya terkait pernapasan dari otot tulang rusuk, berarti pernapasannya lewat dada. Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Oke, pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Terus bagaimana mekanisme dari inspirasi dan ekspirasi dari masing-masing pernapasan dada dan juga pernapasan perut? Ya, kita kembali ke slide awal untuk pernapasan. Kawan-kawan bisa lihat sekalian, pada saat inspirasi, arti inspirasi itu apa? Memasukkan oksigen atau hirup udara. Namanya inspirasi. Bagaimana sistem mekanisme kerjanya? Jadi otot antar tulang rusuk, ya, tulang rusuk itu berkontraksi. Oke, paham ya? Antar tulang rusuk ototnya berkontraksi. Pertama. Yang kedua, tulang rusuk terangkat. Jadi pada saat dia berkontraksi, tulang rusuk terasa terangkat. Oke. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan pembesaran rongga dada. Udara masuk, rongga dada membesar. 3. Keempat lanjutannya kawan-kawan, tekanan udara di rongga
rongga dada itu mengecil. Jadi tekanan rongga udara di rongga dada itu mengecil. Jadi pada saat rongga dada membesar, tekanan udaranya mengecil. Dilanjutkan terakhir, maka udara dari luar bisa masuk. Disitulah proses dari inspirasi berlangsung. Ya, inspirasi. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, ada yang namanya proses dari ekspirasi. Bahasa lainnya apa? Kalau inspirasi memasukkan udara, kalau ekspirasi mengeluarkan udara. Bagaimana mekanisme kerjanya? Yang pertama kita lihat, otot antar tulang rusuk relaksasi. Jadi kalau pada saat inspirasi dia kontraksi, kalau ekspirasi dia relaksasi. Ya. Yang kedua, tulang rusuk kembali ke posisi semula. Dilanjutkan dengan rongga dadanya mengecil. Kalau pada saat inspirasi rongga dadanya kan besar ya. Kalau sekarang ekspirasi rongga dadanya mengecil. Kan? Kemudian tekanan udara di rongga dadanya membesar, baru proses udara dikeluarkan. Oke, baik. Sekarang kita coba bagaimana sih pernafasan dengan menggunakan pernafasan dada. Boleh Ibu minta tolong satu contoh kawan-kawannya, kawan yang laki-laki boleh berdiri maju ke depan. Satu orang silakan. Yang paling belakang, silakan. Kita menghadap ke kawannya di depan ya. Silakan. Kita lihat sama-sama, kawan-kawan juga bisa melakukan evaluasi bagaimana proses mekanisme kerja dari pernafasan dada, ya, dengan tahapan inspirasi dan ekspirasi. Ya, namanya siapa? Rajib. Namanya Rajib. Mas Rajib akan memperlihatkan kira-kira begini loh untuk pernafasan dada. Ya, jadi biar nanti bisa melakukan perbedaan, menyeleksi, oh ini namanya pernafasan dada, ini yang namanya pernafasan perut. Atau yang jadi penyanyi, ya penyanyi biasanya gitu kan ya, oke nafas selalu diafragma gitu, gimana nafasnya gitu kan. Oke baik, silakan Mas Rajib. Kalau Mas Rajib kok nafas gimana sih Mas? Kemudian hidungnya, kalau sambil ketawa nafas gimana? Oke, kira-kira menurut Mas Rajib ini pernafasan dada atau pernafasan perut? Yakin dada ya? Bukan perut ya? Kalau ibu suruh Mas Rajib kayak gini pegang. Oke, sekarang nafas Mas Rajib. Kelihatan berbeda nih. Oke, kira-kira itu pernafasan dada atau pernafasan perut? Kok beda-beda ya? Oke, nggak apa-apa. Makasih Mas Rajib, silahkan duduk. Beri aplaus buat. Oke, kenapa ibu minta kawannya maju dan kita bisa lihat sama-sama? Sekiranya itu akan menjadi contoh. Kita kalau nggak kita praktekkan, kita nggak akan tahu bagaimana beda antara pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Sederhana, tetapi susah untuk diaplikasikan atau dipraktikkan. Oke, dan sekarang Pian memahami kalau ibu minta Pian untuk melakukan pernafasan dada, sudah dulu bagaimana mekanismenya atau prosesnya ya. Nanti kita belajar praktiknya. Oke, baik, kita lanjut yang terakhir kawan-kawan untuk pernapasan perut. Oke, di pernapasan perut ya kita akan melibatkan yang namanya otot diafragma. Ya, otot diafragma. Sekarang di fase inspirasi otot diafragmanya berkontraksi sama dengan pada saat pernapasan dada. Kontraksi dulu ya. Sama persis sama. Cuma bedanya yang berkontraksi adalah otot diafragma. Kemudian selanjutnya diafragmanya mendatar. Kira-kira bisa mendatarkan diafragma sendiri? Oke. Yang ketiga, rongga dadanya membesar. Dilanjutkan dengan tekanan menjadi kecil dan udara luar bisa masuk. Jadi sebenarnya prosesnya pernapasan dada dan pernapasan perut itu sama.
Yang membedakan hanya di bagian otot. Kalau yang di dada dia menggunakan otot tulang rusuk, kalau yang di perut dia menggunakan otot diafragma. Oke ya, baik. Selanjutnya untuk fase ekspirasi juga pasti sama. Kenapa? Karena akan dilakukan relaksasi pada bagian otot diafragma. Inspirasi kontraksi, kemudian pada saat ekspirasi dia akan relaksasi sampai dengan tekanan menjadi lebih besar dan udara keluar dari bagian paru-paru. Ya, sudah mulai bisa membayangkan bagaimana melakukan pernafasan dada dan juga pernafasan perut, kawan-kawan sekalian. Itu di bagian pernafasan. Oke, seperti yang dipraktikkan kawan Pian. Secara teori mudah, tapi pada saat Pian praktikan sebenarnya susah. Susahnya membedakan ini nafas saya lewat dada atau lewat perut ya. Ya, jadi setelah kita tahu teorinya, nanti mari kita praktikkan bersama-sama. Oke, di sistem pernafasan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sistem pernafasan dengan pernafasan menggunakan dada. Yang kedua pernafasan dengan menggunakan perut. Sampai di sini kawan-kawan paham? Paham. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian gangguan pada sistem pernapasan. Ya, sesuai dengan RPS di sini Ibu diminta untuk sharing dengan kawan-kawan sekalian terkait proses pembelajaran di penyakit TB paru dan juga bagian penyakit kanker paru. TB paru dan kanker paru. Ada yang pernah mendengar TB paru? Sering mendengar. Kira-kira kalau Ibu bicara masalah TB paru, yang terlintas di pikiran kawan-kawan sekalian apa? Batuk, good. Batuk. Ada lagi? Batuk, sesak. Batuk, sesak, lemah. Nah, kita masuk di hari ini di bagian TB paru. Ya, TB paru. Pada saat kawan-kawan mendengar TB paru, yang pertama terlintas di pikiran kawan-kawan adalah batuk. Batuk ya. Selanjutnya selain batuk, sesak nafas. Oke, sesak nafas. Nafas. Berat badan ya tadi ya? Iya, turun drastis. Ada lagi? Lemah. Terus? Berkeringat. Padahal dia menggigil ya? Iya. Oke, berkeringat. Baik. Di konsep dari TB paru, ini adalah tanda gejala yang muncul pada saat seseorang terdiagnosis dengan penyakit TB paru. Pernah mendengar TB paru menular atau tidak? Pernah. TB paru menular ya? Menular. Penularannya lewat mana kawan-kawan? Udara. Dan dia dikategorikan penyakit menular. Ya, jadi TB paru itu penyakit menular, di mana proses penularannya itu paling sering dengan proses melalui udara. Ya, di konsep TB paru, kawan-kawan sekalian, nanti Ibu minta pada saat kita pertemuan selanjutnya, ya, kita akan lebih mendalami lagi bagaimana mekanisme, ya, patofisiologi terjadinya penyakit TB paru, beserta dengan perbedaan antara penyakit TB paru dengan kanker paru. Yang mana sebelum kita belajar lebih mendalam di penyakit TB paru, maka Ibu akan memberikan tugas kembali ke kawan-kawan sekalian, melanjutkan tugas setelah kawan-kawan menjalani dan menyelesaikan tugas pertama untuk hafal anatomi. Ibu minta kawan-kawan sekalian mulai memahami bagaimana fisiologi dari sistem anatomi tersebut. Ya, kenapa? Karena pada saat kita belajar abnormal dari setiap sistem tubuh, maka kita harus belajar yang normalnya dulu. Paling tidak di bagian organ dan fisiologis kawan-kawan itu sudah menguasai hal tersebut.
Oke? Baik. Pertanyaan Ibu yang pertama di akhir dari sesi pembelajaran kita, apa tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya? Fisiologi anatomi pada pernapasan. Oke, menghafal fisiologi dari sistem anatomi pernapasan. Baru kita akan lanjutkan dengan materi lanjutan TB paru dan kanker paru. Ya, baik kawan-kawan sekalian, dievaluasi dari proses pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan membuatkan kuis, ya, kuis dari gambar sistem anatomi, yang mana di gambar tersebut akan Ibu kasih warna di semua sistem pernafasan, dan kawan-kawan sekalian Ibu minta untuk mengisi nama organ di sistem pernafasan tersebut. Oke? Baik, ada pertanyaan kawan-kawan sekalian? Sudah memahami terkait materi kita hari ini? Sudah. Gak ada yang masuk kan ya di siang hari ya? Tidak. Ada masukan dari proses pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa pada proses perkuliahan kuliah ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam